Om Swastiastu. Kami dari kelompok Silabus 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Kinerja Manajemen. Perkenalkan, nama saya Kada Ayu Widiawati, NIM 17026121010867. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengukuran Kinerja Manajemen. Materi yang akan saya bawakan, yang pertama, informasi yang digunakan dalam pengendalian. Yang kedua, sistem pengukuran kinerja. Informasi yang digunakan dalam pengendalian. Seorang manajer fungsinya adalah menjamin bahwa pekerjaan yang ada pada organisasi dilakukan secara efisien dan efektif. Manajer tidaklah mengendalikan biaya secara langsung. Yang dilakukan manajer adalah berupaya mempengaruhi tindakan orang-orang yang bertanggung jawab atas pengeluaran biaya. Dalam pengendalian manajemen, manajer bekerja melalui orang lain melalui berbagai cara berikut ini. Yang pertama, memilih pegawai. Yang kedua, memastikan pegawai dilatih secara layak. Yang ketiga, memutuskan di mana pegawai tersebut cocok pada organisasi. Yang keempat, pemberdayaan pegawai. Yang kelima, memberikan nasihat dan saran. Untuk menjalankan tugas-tugas tadi, manajer membutuhkan informasi. Pada bagian berikut ini dijelaskan sifat dari beberapa informasi yang bermanfaat dalam proses pengendalian. Yang pertama, informasi-informasi. Yang kedua, informasi pengendalian tugas. Yang ketiga, laporan anggaran. Yang keempat, informasi non-keuangan. Sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran implementasi strategi. Dalam menentukan sistem pengukuran kinerja, manajemen puncak memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan, ukuran keuangan kesuksesan perusahaan, laba, dan pendapatan menunjukkan hasil keputusan masa lalu yang telah diambil oleh perusahaan. Manfaat pengukuran kinerja manajemen. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria, seleksi, dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Puspitasari, NIM 17026120100869. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang balance scorecard. Balance scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Balance scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Captain dan Norton. Ia menekankan keseimbangan antara ukuran strategis dalam upaya pencapaian keselarasan tujuan, sehingga mendorong bawahan untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam membuat balance scorecard, eksekutif harus memilih seperangkat ukuran seperti yang pertama, menunjukkan faktor kritis secara akurat yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan di antara ukuran individual sebagai penyebab. Yang ketiga, menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa sistem pengukuran kinerja atau balance scorecard akan membantu manajer di dalam melihat bisnis dari 4 perspektif. Yang pertama, keangganan. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis internal. Dan yang keempat, pertumbuhan pembelajaran. 4 perspektif balance scorecard yang dihubungkan dengan sasaran strategi dan ukuran hasil. Yang pertama adalah kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan
diukur dari bagaimana perusahaan dapat memuaskan pelanggan. Yang ketiga, proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, kinerja perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa secara efektif dan efisien. Yang keempat, perspektif ini menekankan pada bagaimana perusahaan dapat berinovasi dan terus tumbuh berkembang agar dapat bersaing di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Imade Wartamo. Nomor induk mahasiswa 170261201082. Penerapan balance score. Yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance score. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif. Yang keempat, meningkatkan umpan balik. Keunggulan balance score. Di sini keunggulan balance score ada 3. Yang pertama, merupakan konsep yang komprehensif. Balance score menekankan pengukuran kinerja tidak hanya pada aspek kuantitatif saja, tetapi juga aspek kualitatif. Yang kedua, merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis. Yang ketiga, memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan. Kelemahan dari balance score antara lain, yang pertama, kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil non-keuangan. Yang kedua, fixation on financial result. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Yang keempat, ukuran-ukurannya tidak bisa diperbarui. Yang kelima, pengukuran terlalu berlebihan. Yang keenam, kesulitan dalam menentukan trade-offs. Nah, di sini pertanyaan dari saya adalah bagaimana cara mengatasi kesulitan dan kelemahan balance score. Baik, adapun pertanyaan dari saya, apa manfaat program manajemen kinerja? Pertanyaan dari saya, kesulitan apa yang biasa dihadapi dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja? Baik, dari presentasi kami dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja juga dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan mewujudkan sasaran, tujuan, visi perusahaan yang tertuang dalam perumusan strategi planning suatu perusahaan. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.